Tuh, Kang Irwan tuh. Ketemu Kang Is juga tuh. Siap. Ditunggu. Ya. Siap. Gubernur Murah Jadi Irwan Jabar. Sekarang. Nanti kita akan repeat lagi ya. Waktu masa-masa kita kampanye, kita coba kembali lagi mengingat ya itu untuk membangkitkan semangat. Waduh, setelah pasca pelantikan tentunya. Kang? Oh, siap. Nanti mau coba, coba. Enggak? Oke. Pamit, siap. Gubernur, Kang Deddy, Kang Irwan, Jabar. Di mantan Mamim. Kita coba lagi ya. Oh, Kopo. Iya, betul. Siap, jalannya diulangi lagi. Siap. Diikut semuanya ya, boleh ya. Oke, siap. Mana dia? Ya, siap. 1, 2, 3. Kang Deddy. Gubernur. Kang Irwan. Jabar. Jabar. Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Luar biasa. Nah ya, aman ya. Masih tetap solid dan luar biasa. Baik. Update 11 Januari 2025. Wayang kieu. Sumpingnya. Baik, kembali kita berlangsung luar biasa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Telah hadir di tengah kita yang terhormat yang kita cintai Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Irwan Setiawan. Betul, selamat datang Dirjen Bapak. Baik, mohon izin teman-teman media dan juga seluruh rekan-rekan Akhirnya ketemu nih. mengisi tempat duduk yang tersedia karena kita akan segera memulai seluruh rangkaian acara. Dian, Kang Budi, Kang Mer, Sang dia, Kang Wer. Siap. Waduh, nih pagi ini sesak. Para tokoh semua datang, kemudian biasa nih syukuran kita. Yang kami hormati para pimpinan partai pengusung. Kalian ada Pak Ketua Pak Anton, jauh-jauh dari Bogor. Oh, masih wilayah. Oh, kemudian Pak Anton, antara para pimpinan partai yang lain. Saya tadi mohon maaf kelewat Pak Ketua DPRD Jawa Barat. Oh izin. Tadi soalnya pagi-pagi sudah ketemu serta seluruh anggota yang hadir dari anggota DPRD. Yang kami hormati juga para pimpinan relawan, para komunitas, ormas, pendukung pasangan relawan. Mohon maaf, syukurannya tidak bisa mengundang seluruh relawan di sini karena tidak muat tempatnya. Dan pendukung serta relawan. Kami persilakan. Mohon berkenan para pimpinan partai politik pengusung yang 14 dan juga perwakilan teman-teman relawan parpol relawan di sini.
dan aspek yang bersifat politis serta aspek yang bersifat dukungan moral material, sehingga pada hari ini sudah ditetapkan dan sudah diusulkan untuk dilantik pasangan Dede Erwan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Seluruh relawan yang hadir pada saat ini, baik relawan yang tercatatkan maupun yang tidak tercatatkan, saya hormati, saya muliakan, dan saya mengucapkan terima kasih. Kenapa saya ngomong relawan yang tidak tercatatkan? Karena hamparan keikhlasan masyarakat Jawa Barat itu sangat luas. Saya itu menemukan banyak orang yang bikin kaos ratusan ribu, itu orangnya saya tidak pernah tahu. Dan orangnya selalu menyembunyikan identitas. Di beberapa titik kegiatan itu free, saya tidak boleh mengeluarkan biaya, orangnya tidak pernah mau memperlihatkan diri. Dia katakan, kami hanya ingin suatu saat orang Sunda itu mampu jadi raja di kampung kami. Jadi bahwa kemenangan kita ini didukung oleh dua. Satu orang yang terlihat, dua orang yang tidak terlihat. Orang yang terlihat bisa jadi terdata, terseragamkan, itu bisa diidentifikasi. Dan mungkin juga suka bisa nagih. Tetapi ada juga, ada 14.190.132 juta suara. Kan tidak mungkin dikumpulin. Kan tidak mungkin saya ngasih sertifikat ke setiap orang. Tetapi dia semua itu adalah orang yang berjasa kita jadi. Untuk itu, ngomong itu ada manis, ada pahit. Ada hal yang mesti saya ucapkan pahit juga. Kenapa? Kita ingin pemerintahan ini berjalan dengan efektif, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Kalau ingin mewujudkan Jawa Barat istimewa, harus dimulai dengan apa? Dengan kinerja memimpin dengan baik. Kinerja memimpin dengan baik harus dengan apa? Mengelola anggaran dengan baik. Agar anggaran publik ini untuk publik, tidak dihabiskan untuk anggaran birokrasi, tidak dihabiskan untuk anggaran euforia politik dalam setiap waktu. Untuk itu apa? Pasti ada orang yang tersinggung. Pasti ada orang porsinya yang terkurangi. Pasti orang yang biasanya pesta hari ini harus puasa. Dan itu nanti akan menimbulkan kontroversi, perlawanan, sikap-sikap yang apatis pada saya, mencari kesalahan saya. Kenapa? Terganggu, kita jujur. Nah, untuk itu diperlukan sikap kita yang sama. Kita ini mau kemana sih? Ingin rakyat Jawa Barat istimewa atau ingin kita yang istimewa? Kalau ingin rakyat Jawa Barat istimewa, maka kita harus mengistimewakan seluruh rakyat Jawa Barat dengan sikap-sikap kita. Hingga misalnya dimulai dari internal partai koalisi. Di internal partai koalisi, para anggota DPRD-nya harus bicara dengan saya, ini loh kenyataan, ini yang harus dilakukan. Kalau ingin berubah, ya harus ini yang dilakukan. Kalau ingin terpilih lagi, harus ini yang dilakukan. Maka paradigma harus hilang. Tidak boleh misalnya dana aspirasi lintas dapil. Tidak boleh lagi dana aspirasi tidak terarah pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Apa itu? Jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, irigasi, rumah rakyat miskin, kemudian juga infrastruktur yang lainnya yang menjadi penunjang sarana publik. Dan ini harus terarah pada kebutuhan itu. Makanya saya dari tadi diam, melihat, melamun, bukan saya ingin menikmati euforia kemenangan. Saya ini lagi berpikir, saya menjanjikan ini, uangnya saya harus mengefisienkan dari mana, pos belanja dari mana. Kenapa? Pak Is tahu, Pemda Jawa Barat punya kewajiban bayar utang per tahun 500 miliar. Betul nggak tadi? Artinya ada duit 500 miliar yang harus dibayarkan dalam setiap tahun. Yang harus, nah bayangin aja komponen biaya kita sudah terkurangi oleh utang 500. Habis itu Jawa Barat kehilangan 6 triliun dalam setiap tahun dalam bentuk bagi hasil ke kabupaten kota. Nah, untuk itu kan saya harus berpikir ini efisien di mana nih yang tidak nyinggung orang. Sehingga tadi pagi saya sudah ngomong dengan semua. Mulai sekarang seluruh birokrat rapat semuanya dilakukan di kantor. Saya sudah tanya, berapa biaya pengelolaan rapat segala macam perjalanan dinas? 130 miliar. Saya sudah minta, jangan dulu dicairkan, nanti lihat apa kebijakan saya. Biar yang 130 miliar itu nanti untuk rumah rakyat miskin, untuk jalan, untuk irigasi. Jadi, mohon maaf, saya tidak akan menjanjikan apapun pada Anda semua. Saya menjanjikan komisaris, saya komisaris naon. Ini bukan pemerintah pusat.
Kalau pemerintah pusat itu ada menteri, ada wakil menteri, ada komisaris BUMN-nya banyak. Emang relawannya jadi kepala dinas kan nggak bisa. Bener nggak? Ya, ada komisaris Bank Jabar harus profesional. Bagaimana kalau nanti masuk kita bermasalah? Kan Anda ingin saya sukses. Justru yang bermasalah di situ harus dikeluarkan. Jumlah BUMD yang membebani anggaran harus dihapus. Jangan BUMD kerjanya nyerapin anggaran. Agar apa? Kan untuk rakyat Jawa Barat istimewa. Karena dulu mendukung saya adalah ingin kepemimpinan saya baik, ingin kepemimpinan saya bisa memakmurkan rakyat Jawa Barat. Karena relawan aktivis kan sudah bisa hidupnya sendiri-sendiri. Nah, paling yang didorong adalah Anda ini posisi di mana, penduduk di mana, apa yang ingin dikembangkan. Saya bisa membantu kalau itu. Nih, di sini di RT ini jalannya dulu jelek, saya relawan malu pada lingkungan. Itu saya tanggung jawab. Di RW saya dulu rumah rakyat miskinnya ada 700. Saya pingin dibangunkan dengan anggaran 40 jutaan, 50 jutaan per rumah. Saya tanggung jawab. Di tempat saya ini ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, BPJS-nya nunggak. Saya tanggung jawab. Apa yang menjadi kehendak relawan, kalau itu untuk kepentingan rakyat, saya bertanggung jawab. Tapi kalau 1000 relawan minta jabatan komisaris, saya sanggup. Bener nggak? Bener nggak? Kita ini kan harus realistis. Kita bukan mimpi, bukan menjanji-janjikan. Bener nggak? Gitu loh. Nah, anggota DPRD yang dari koalisi jadi nanti yang harus paling prihatin. Kenapa? Karena ingin saya sukses. Dan saya juga akan bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keterpilihannya kembali tahun ke depan. Saya harus balas budi. Dan itu kita perkirakan. Nah, ini cerita teknis. Karena hari ini bukan lagi ngomong politis. Ini ngomong teknis. Nah, untuk itu faktanya seperti itu. Dan saya hari ini sudah mulai membaca, menganalisis budget-budget anggaran. Saya sudah meminta, termasuk saya hari ini sudah meminta pada siapa? Meminta pada gubernur untuk tidak membelanjakan mobil dinas buat gubernur, nggak usah. Nah, alokasikan untuk bangun rumah rakyat miskin, untuk janda-janda yang tidak punya suami. Tapi janda yang susah. Saya katakan janda yang susah. Janda yang susah ya harus dibantu. Kalau janda yang mapan dia bisa membantu yang lain. Jadi saya sudah benar nggak? Bapak setuju itu kan? Janda yang susah. Nah, heboh ya. makanya Heboh. pendekatannya adalah pendekatan profesionalisme. Sehingga saya omongkan berulang-ulang. Saya katakan ketika saya sudah jadi gubernur, maka hak budgeting hanya ada di DPR dan ada di pemerintah. Kalau teman-teman punya keinginan untuk aspirasi budgeting, sampaikan ke teman-teman yang fraksi-fraksi di DPR. Gitu loh. Ini yang saya maksud agar pemerintah ini efektif, agar ke depan Jawa Barat betul-betul istimewa. Bukan anggota DPRD-nya saja yang istimewa. Bukan gubernurnya saja yang istimewa, harus rakyat yang istimewa. Ini pola, termasuk misalnya pola sikap saya yang akan berkantor berkeliling di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Juga karena teman kita banyak yang di daerah yang nggak bisa ongkos ke Bandung. Kan daerahnya deket, kalau ketemu sama saya ada apa yang harus diselesaikan. Karena ini adalah kepemimpinan teknis yang harus dikerjakan dengan cepat. Dan saya tadi pagi sudah ngomong, saya bilang apa kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat, berapa kebutuhannya. Dia katakan kalau ingin sampai tuntas Pak perlu sekitar 4,5 triliun. Saya katakan udah boleh 5 triliun, saya sanggup dalam waktu 2025 dan 2026. Jadi nanti kalau Pak teman-teman di DPRD, para ketua fraksi nanti diskusi mikir, nih Pak, ini porsinya, ini efisiensi. Nah kalau ini yang harus dilakukan, ini proporsinya, ini capaiannya. Kenapa? Saya berpengalaman ngurus duit kecil, jadi besar. Kalau ini besar itu lebih mudah lagi. Jadi untuk itu termasuk barangkali nanti akan dialami proses administrasi ini pada sampai kabupaten kota. Karena saya sudah meminta nanti kepala dinas kabupaten kota kalau ingin mengusulkan anggaran ke provinsi untuk dievaluasi, maka
harus disampaikan paparan di depan saya. Untuk apa? Untuk ingin saya mengetahui mana anggaran yang publiknya belum teranggarkan dan itu penting, mana belanja yang tidak penting. Jadi saya berikan contoh nanti biar disosialisasikan begini. Kabupaten A ini jalan yang rusaknya nilainya 400 miliar. Sekolahnya 200 miliar, irigasinya 100 miliar, rumah sakit dan puskesmasnya 100 miliar, untuk flyovernya 200 miliar. Ini nanti saya jumlahin. Setelah saya jumlahin, nanti saya lihat posisi anggaran yang bisa dipenuhi oleh anggaran tersebut di kabupatennya. Sisanya pasti oleh provinsi dipenuhi dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau udah kabupatennya sudah ternyata di sini dari kebutuhan 1 triliun dia cuma belanja 50 miliar, kemudian uangnya 950 miliar oleh dia dibikin anggaran yang bukan ada urusan dengan daerah, maka kita dengan DPRD provinsi nanti bersama-sama mencoret untuk dikembalikan, dibahas kembali dan diarahkan pada digit-digit yang penting. Kenapa? Kita ini Jawa Barat tidak boleh lagi inferior di depan DKI, tidak boleh inferior di depan Jawa Tengah, tidak boleh di inferior di Jawa Timur. Dan kabar yang terbaik hari ini adalah alokasi dana DAU kita sudah lebih tinggi dari Jateng. Karena apa? Ukurannya dirubah. Kalau dulu dana DAU diukur jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa. Hari ini adalah diukur jumlah penduduk. Setelah itu berapa luas jalan, berapa banyak sekolah, berapa banyak rumah sakit, berapa banyak puskesmas. Jadi kalau kita DAU Jawa Barat ingin besar, perbanyak bangun jalan, perbanyak bangun sekolah, perbanyak bangun rumah sakit, perbanyak bangun irigasi, perbanyak layanan publik, kita akan mendapat DAU yang banyak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh relawan yang membantu kita sampai menang. Dan mari kita bantu wujudkan Jawa Barat. Terakhir, ketika saya memimpin, ketika Kang Erwan memimpin, saya menjadi kebanggaan semua. Namun kita jalan ke imah aing alus, tah aing tim sukses. Ini rumah rakyat miskin dibangunkan, tah aing. Nanti anak-anak sekolah semuanya gratis sampai SMA, tah aing. Nanti di jalan tidak ada geng motor, tah aing. Nanti di jalan tidak ada tawuran, tah menang aing. Jadi Anda bangga. Tapi kalau Anda gagal, ditagih, umat tim suksesnya, teuing aing hesek tuh. Pokoknya saya akan mengakomodir seluruh usulan relawan selama itu untuk kepentingan rakyat. Cuman tadi Pak, itu ketua Demokrat itu ada yang kelewat katanya, itu ketua tim gaweran Cagenau. Kita siapkan istrinya Deddy Mulyadi. Saya katakan hari ini saya tidak punya semangat untuk beristri lagi. Kalimatnya tidak punya semangat. Nah untuk itu ya saya ucapin terima kasih lah. Percayalah Pak, saya ini ngomong hari ini saya tegaskan ya. Kalau orang mimpin 50 tahun itu sama dengan Deddy Mulyadi mimpin 5 tahun. Sudah, itu jelas. Dan untuk itu saya mohon bantuan dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat, para koalisi, untuk sama-sama nanti juga ada diskusi kecil kita untuk platform dan arah pembangunan kita biar terwujud. Dan kita ingin Jawa Barat ke depan istimewanya serius, bukan istimewa-istimewanya. Begitu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada semuanya. Saya bukanlah laki-laki yang bisa memuaskan semua orang. Tapi saya bisa membahagiakan semua orang. Saya tidak bisa memuaskan, tapi saya bisa membahagiakan. Karena membahagiakan di atas kepuasan. Ya kan? Karena ada kepuasan juga ujungnya penderitaan. Apa itu? Pakai obat kuat. Kemudian jantungnya duk-duk-duk payah. Keren. Luar biasa. Hidup nggak boleh memaksakan diri. Kalau kira-kira jantungnya lemah, jangan suka minum Viagra. Hiduplah dengan tenang, ya. Hiduplah dengan tenang apa adanya. Hidup nikmati saja, karena hidup ini adalah kita ingin bahagia. Mudah-mudahan, dan angka keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu adalah diantaranya kalau rakyat Jawa Barat umurnya di atas 90 tahun.
Hatur nuhun ya, semuanya sehat selalu, salam buat keluarganya. Mudah-mudahan selama proses kampanye tidak ada yang tambah istri. Selama proses kampanye tidak ada yang bertengkar dengan istri. Selama proses kampanye tidak ada cinta selama kampanye. Karena ya urusan pasien mah saya juga tiap hari menerima keluhan. Nu ieu pasien jeung nu ieu pasien ieu ngadu ka urang dia Bu, tong ngakurkeun ibu abi ge teu akur Bu. Ayo gitu ya. Pokoknya sehat semuanya. Amin. Setuju Jawa Barat istimewa? Setuju saya mengefisienkan anggaran? Setuju mengarahkan pembangunan untuk rakyat? Setuju Jawa Barat tanpa geng motor? Setuju anak di Jawa Barat semuanya sekolah? Setuju daerah-daerah punya rumah sakit yang baik? Setuju rakyat miskin berubah kehidupannya? Lalu untuk itu mari kita bersama Forum Jawa Barat Istimewa adalah forum untuk mewujudkan seluruh mimpi. Dan di forum itu menjadi saluran usulan aspirasi rakyat, ya kan? Jadi di forum itu nanti usulan aspirasi rakyat yang tidak bisa semuanya diserap oleh DPR, tidak bisa diserap oleh gubernur, bisa disampaikan ke Forum Jawa Barat Istimewa. Mudah-mudahan nanti Forum Jawa Barat Istimewa bisa menjadi yayasan pembangunan yang itu menyelesaikan problem pembangunan Jawa Barat. Amin. Dengan satu catatan, dengan pasehat. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Lembur diurus, kota ditata. Rahayu Gunung Satangtung, raharja jagat sampar. Atur nuhun. Update 11 Januari 2025 wayang kieu